Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Kurniasari. Saya dari kelompok 9 yang akan menyampaikan materi dengan judul Tokoh Pembaruan Islam dari Turki dan Mesir. Dalam video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Zulfa Ismawati, MPD. Tokoh yang kita akan bahas pada materi ini adalah tokoh yang pertama yaitu Sultan Mahmud II, dan yang kedua adalah Nami Kemal, dan yang ketiga adalah Muhammad Ali Pasha, yang keempat Jamaluddin Afghani, dan yang kelima Muhammad Abduh, dan yang keenam adalah Muhammad Rashid Ridho. Kita lanjut tokoh yang pertama yaitu Sultan Mahmud II. Beliau memiliki nama asli Muhammad bin Salim. Beliau lahir di Istanbul pada tanggal 13 Ramadan 1199 yang bertepatan pada tanggal 20 Juli 1785. Dan Sultan Mahmud II sendiri diangkat sebagai sultan pada tahun 1807 dan beliau wafat pada tanggal 1 Juli 1839. Beliau merupakan seorang sultan ke-33 dari sultan kerajaan otonom di Turki. Nah, apa saja sih yang pembaruan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II ini? Yang pertama yaitu pada bidang militer. Beliau memusatkan perhatiannya kepada perubahan internal. Nah, pada perubahan internal ini berpusat pada rekonstruksi kekuatan angkatan bersenjata sehingga menjadi tangguh menghadapi berbagai tantangan. Nah, yang dimaksud di sini adalah beliau membentuk suatu korps tentara yang berjumlah 40.000 muslim yang disebut dengan Mu'alim Iskriji atau pasukan terlatih. Namun, tentara Janisari pun memberontak, yang dimana Sultan Mahmud memerintahkan pengepungan terhadap tentara Janisari yang memberontak, sehingga kemungkinan ada 100 Janisari yang mati karena hal tersebut, dan kemudian Janisari juga dibubarkan. Dan yang selanjutnya poin yang kedua yaitu tradisi di Turki. Beliau dikenal sebagai sultan yang tidak mau terkait dengan tradisi dan tidak segan-segan dalam melanggar kebiasaan lama. Dengan artian bahwa beliau merupakan orang yang menerima adanya perubahan dengan kesederhanaan. Karena pada masa sebelumnya, seorang yang memiliki kekuasaan akan menganggap dirinya tinggi dan tidak pantas bergaul dengan rakyat biasa. Dan poin yang ketiga adalah pada bidang orientasi pemerintahan. Pada sistem barunya, beliau membentuk lembaga sekuler di samping hukum syariah. Mengapa? Karena pada masa kekuasaan Syekh al-Islam masih menggunakan hukum syariat, sehingga yang ditangani hanya masalah syariat saja. Karena itu hukum sekuler menjadi sedikit dalam penerapan. Oleh karenanya dibentuklah lembaga hukum sekuler agar segala masalah dapat ditangani dan tidak hanya masalah syariat saja. Dan masalah tersebut akan diserahkan kepada Dewan Perancang Hukum untuk mengaturnya. Dan poin yang keempat pada bidang pendidikan. Beliau dikenal dengan tokoh yang dapat mempercepat berjalannya ilmu modern ke Turki. Nah, kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena beliau mengirimkan murid-muridnya untuk menempuh pendidikan di Eropa dengan harapan dapat membawa ide-ide baru pada kerajaan di Turki. Dan poin yang kelima, pada bidang publikasi. Pada bidang ini, Sultan Mahmud II mengupayakan publikasi yang memadai pada tahun 1831. Sultan Mahmud menginstruksikan berdirinya surat kabar resmi pemerintahan, yaitu Tafkim-i-Fakali. Nah, dalam surat kabar ini tidak hanya untuk berita, melainkan juga artikel mengenai gagasan progresif di Eropa. Maka dari itu, inilah mempunyai pengaruh besar terhadap memperkenalkan ide modern kepada masyarakat. Dan poin yang terakhir pada bidang ekonomi. Beliau melakukan untuk perbaikan sumber ekonomi melalui sektor pertanian. Dalam mengingat daerah Turki itu terkenal dengan daerah yang agraris yang cukup luas. Dengan menghapuskan semua peraturan yang sudah dibuat oleh Amir atau pemimpin yang sebelumnya. Sebagai gantinya dengan sistem wakaf yang mengambil alih kontrol pajak yang membatasi penguasaan daerah atas hak kepemilikan penggunaan tanah.
Nah, tokoh yang selanjutnya adalah Namik Kemal. Beliau lahir pada tanggal 21 Desember tahun 1840 di Rosdan dan beliau wafat pada 2 Desember 1888 di Mitali. Beliau dijuluki dengan penyair kebebasan, merupakan seorang penulis dan penyair Turki yang memiliki nama asli Kemal Bek, dinilai memiliki jiwa Islam yang baik. Beliau tidak menerima ide-ide yang datang dari Barat apa adanya, akan tetapi akan dimodifikasi secara efektif sehingga dapat sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, selanjutnya bagaimana sih pembaruan pada Namik Kemal dan apa aja sih pembaruannya? Yang pertama yaitu kemunduran Kerajaan Utsmani disebabkan karena adanya ekonomi dan politik yang tidak baik. Untuk itu Kerajaan Utsmani harus berusaha mengubah sistem pemerintahan yang absolut menjadi sistem pemerintahan yang lebih konstitusional. Dan yang kedua, Piagam Bulgari dan Huyamun dinilai sudah baik, tetapi belum merupakan konstitusi yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namik Kemal menghendaki pemerintahan yang lebih demokratis. Dan yang ketiga, menurutnya sistem baiat yang terdapat dalam kekhalifahan mempunyai corak demokrasi. Dan yang keempat, cinta tanah air sangat dibutuhkan sebagai modal untuk menggalang dukungan rakyat guna mewujudkan demokrasi tanah air. Tanah air yang ia maksud adalah seluruh wilayah kerajaan Utsmani. Nah, tokoh yang ketiga adalah Muhammad Ali Pasha. Beliau bernama lengkap Muhammad Ali Pasha Al-Mas'ud bin Al-Agha, keturunan Turki, yang lahir di Kawalah, Makedonia, yang bertepatan dengan 1183 di Kawalah, negeri Makedonia, yang sekarang masuk wilayah Yunani. Beliau wafat pada 2 Agustus 1849 di Mesir. Ali yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang dimana orang tuanya bekerja sebagai penjual rokok. Dengan begitu pada masa kecil Ali, ia habiskan untuk bekerja keras untuk bertahan hidup. Dan Ali pun tidak memperoleh kesempatan pendidikan. Akibatnya pada ia dewasa, ia tidak pandai menulis dan maupun membaca. Selanjutnya, pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha itu apa saja sih? Yaitu pada bidang militer. Beliau juga mementingkan hal yang berkaitan dengan kemiliteran, karena beliau yakin bahwa kekuasaan yang dapat dipertahankan dan dibesarkan itu adanya kekuatan militer. Beliau mendirikan dan mempelopori gerakan wajib militer untuk para petani luar daerah, sehingga hal ini berhasil menambahkan kekuatan militer pada Mesir. Dan yang kedua yaitu pada ekonomi sosial, menjadi dua hal yang penting bagi Muhammad Ali Pasha, yaitu kemajuan ekonomi dan kemajuan kekuatan militernya. Dengan dua hal ini mengkehendaki pengetahuan atau ilmu-ilmu modern. Beliau membangun sistem irigasi guna meningkatkan perkembangan ekonomi sehingga dapat dilihat dari hasil pertanian yang menjadi lebih baik. Dan yang terakhir pada bidang pendidikan. Beliau memberikan perhatian yang lebih terhadap perkembangan ilmu. Dalam hal tersebut terbukti dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan. Dan beliau melakukan penerjemahan buku terbitan Eropa dengan skala yang cukup besar guna mempermudah dalam mempelajari. Dan beliau juga mendatangkan guru-guru Eropa untuk mengajarkan di sekolah yang beliau bangun. Nah, yang selanjutnya yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Nama lengkap tokoh ini adalah Jamaluddin Al-Afghani Asy-Syahid Muhammad bin Safdar Al-Husaini. Namun, beliau lebih dikenal dengan Jamaluddin Al-Afghani. Gelar Syahid padanya menunjukkan bahwa ia berasal dari keturunan Husain Ali bin Abi Thalib. Pembaruan yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani adalah yang pertama nasionalisme, yaitu sikap politik dan sosial suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta cita-cita yang ditandai dengan adanya kesetiaan terhadap bangsa. Yang selanjutnya pan-islamisme, paham yang bertujuan untuk menyatukan umat Islam seluruh dunia.
Beliau berpartisipasi dalam Kongres Pan-Islamisme, dan kongres ini pertama kali diadakan pada Mei 1926 yang dihadiri oleh 12 negara. Kemudian ada pembentukan 3 negara dunia Islam yang didukung oleh 43 negara pada tahun 1962. Dan pada teologi dan konsep negara, beliau menemukan landasan yang kompas bagi pembaruan kehidupan kaum muslim. Al-Afghani menafsirkan kembali nilai-nilai Islam sehingga mereka akan lebih modern dan rasional dalam berpikir. Dan yang terakhir pada ekonomi, menemukan kemunduran latar belakang, kemunduran Islam, salah satunya terjadi pada ekonomi adalah tunduk pada tradisi terdahulu. Dalam tradisi kejayaan umat Islam hanyalah cita-cita hampa. Tokoh yang keempat adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di Mahallah atau Nars, yaitu perkampungan agraris termasuk Mesir Hilir di provinsi Garbiyah. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah, seseorang berdarah Turki. Kedua orang tua hidup pada masa rezim Muhammad Ali Pasha yang memerintahkan Mesir dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Apa saja sih pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh? Yang pertama, menciptakan banyak tulisan karya ilmiah seperti Al-Hikmah, Asy-Syariyah fi Muhakamat, Al-Dariyah wal Ariyah. Buku ini adalah karya pertamanya di waktu ia masih belajar. Dan yang kedua ada Al-Azhar dan Al-Manar. Dan yang ketiga ada Tarik Al-Ustad Al-Iman. Dan ada banyak buku lagi yang beliau tuliskan. Yang kedua adalah mengembangkan pembebasan pemikiran dari pemikiran belenggu taklid. Abduh berpendapat bahwa ajaran-ajaran Islam perlu diberi interpretasi baru, dan pintu ijtihad harus dibuka selebar-lebarnya. Ijtihad menurut pendapatnya bukan hanya boleh, malahan penting dan perlu diadakan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bukan tiap-tiap orang boleh melakukan ijtihad, hanya orang yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dan boleh melakukan ijtihad. Dan yang selanjutnya mengupayakan dalam mengembangkan purifikasi gerakan pemurnian ajaran Islam. Abduh berupaya untuk memurnikan ajaran Islam dengan kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi. Hal ini terkait dengan banyaknya fenomena bid'ah yang khurafat. Menurutnya, kaum muslimin tidak perlu mempercayai adanya karamah yang dimiliki wali atau kemampuan mereka sebagai perantara atau wasilah kepada Allah. Dan yang terakhir adalah pembaruan dalam pendidikan Islam. Program pembaruan Abduh juga berfokus pada pembaruan pendidikan Islam dan perumusan ajaran-ajaran Islam. Pengertian, kalau tidak menurut pemikiran modern, setidaknya yang lebih bisa diterima oleh orang-orang modern. Dan tokoh yang terakhir adalah Muhammad Rashid Ridho. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli atau Suriah. Ia berasal dari keturunan Al-Husain, cucu Rasulullah. Semasa kecil ia belajar di sebuah sekolah tradisional di Al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Dan yang selanjutnya pembaruan pada Muhammad Rashid Ridho. Yang pertama, pembaruan bidang keagamaan, memberi pengajaran bagaimana umat Islam yang sebenarnya. Umat Islam pada masa ini lebih memilih hukum yang sudah baku saat itu dan dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Keanekaragaman paham ini semakin memunculkan perpecahan di kalangan umat Islam. Rashid Ridho mengatakan umat Islam yang murni itu sederhana sekali, sesederhana dalam ibadah dan muamalat. Dan yang kedua, pembaruan bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, memasukkan ilmu-ilmu umum ke dalam lembaga pendidikan milik umat Islam.
Dan kemajuan peradaban ini di Barat menurut Rashid Ridha muncul karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rashid Ridha sangat mendukung program gurunya Muhammad Abduh untuk memasukkan ilmu-ilmu umum ke dalam lembaga pendidikan milik umat Islam. Hal itu karena menurut ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan Islam. Dan yang terakhir adalah pembaruan di bidang politik dan sosial kemasyarakatan, memberikan pengajaran bahwa syariat bagi calon khalifah harus berilmu dan mampu berijtihad. Nah, kepala negara adalah khalifah, tetapi tidak bersifat absolut untuk mewujudkan bentuk negara. Untuk mewujudkan bentuk negara yang seperti ini awalnya meletakkan harapan pada kerajaan Utsmani. Syarat untuk menjadi khalifah menurut Rashid Ridha bukan khalifah yang terdiri dari ulama saja. Syarat bagi calon khalifah harus berilmu dan mampu berijtihad. Syarat berilmu untuk menjadi seorang khalifah maksudnya menguasai pengetahuan agama dan bahasa Arab. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata salah atau bagaimana, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.